Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kita pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas kita. Ingat ya, dimanapun aktivitas kita, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah masuk pada tema 3. Tema 3 ini tema yang harus kita selesaikan sebelum pelaksanaan penilaian tengah semester di bulan Oktober ini. Insya Allah di tanggal 12 ya. Nah, jadi setelah Bu Guru baca buku tema 3 ini dan Bu Guru baru membaca tentang pelajaran bahasa Indonesia, ternyata bahasa Indonesia kita membahas tentang wawancara. Jadi dari subtema 1, subtema 2, subtema 3 yang dibahas adalah materi wawancara. Karena itu Bu Vera sudah membuat ringkasannya atau membuat rangkumannya di dalam buku Bu Guru. Nanti Bu Guru akan share kepada kalian sehingga kalian bisa meringkasnya. Karena kalau kalian ingin membaca buku paket kalian boleh sayang, buku paket dan LKS-nya malah itu lebih bagus, lebih jelas, ilmunya jadi bertambah lebih banyak, tapi mungkin agak banyak ya. Jadi Bu Vera ringkaskan ini dalam bentuk ringkasan yang insya Allah lebih singkat dan isinya semuanya memuat tentang wawancara dari subtema 1, 2, dan 3. Baik, video pembelajaran Bu Vera kali ini jadinya isinya itu bahasa Indonesia di tema 3. Bahasa Indonesia di tema 3 tentang wawancara. Dari awal sampai akhir membahas tentang wawancara. Anak-anak, sedikit bercerita ya, biar kita rileks dulu. Biasanya kalau tidak ada masa pandemi ini anak-anak, di tengah semester ini kita mengisinya dengan kegiatan tengah semester. Biasanya kita akan mengadakan kegiatan outing kelas anak-anak, entah ke museum, entah ke tempat yang lain yang mengandung edukasi atau pendidikan. Nah, setelah kita melakukan outing kelas, biasanya kita akan membuat laporan hasil wawancara. Karena itu temanya atau laporannya selalu sesuai dengan materi yang akan Bu Guru sampaikan ini. Materi wawancara selalu diberikan sebelum kita pelaksanaan outing kelas. Jadi berhubung sekarang mohon permakluman ya, karena sedang masa pandemi kita harus wajib bersabar. Jadi Bu Guru kita tidak bisa sama-sama melakukan kegiatan outing kelas, tapi setidaknya ilmunya harus Bu Guru sampaikan, yaitu ilmu tentang wawancara, menulis laporan, dan presentasi hasil laporan. Nah, gitu ya. Jadi sebelum Bu Guru memulai pembahasan atau penjelasan tentang wawancara dan sebagainya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Semangat ya, dengarkan dengan baik, disimak, catatannya dibuka, buku paket dan LKS-nya. Baik. Yang pertama adalah pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Sekali lagi, wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang membahas tentang suatu topik tertentu untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Jadi, wawancara itu anak-anak dilakukan oleh 2 orang, yaitu antara pewawancara dengan narasumber. Yang melakukan wawancara pada umumnya hanya 1 orang anak-anak, tapi narasumbernya bisa 1 atau lebih tergantung konteks wawancara yang akan dilakukan. Selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan pengertian apa itu pewawancara dan apa itu narasumber. Jadi pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan
Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang bertugas mewawancarai. Sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang diwawancarai. Jadi gitu ya. Kalau pewawancara orang yang mewawancarai, kalau narasumber orang yang diwawancarai. Awas tertukar, dengarkan baik-baik dan disimak. Selanjutnya, apa tujuan wawancara? Sebagaimana pengertian wawancara tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan topik yang ingin kita ketahui. Atau secara sederhana, tujuan wawancara adalah untuk mengetahui suatu informasi atau data secara terperinci. Gitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, untuk menjadi seorang narasumber tentunya harus memiliki ciri-ciri anak-anak. Nah, apa ciri-ciri narasumber yang baik? Ciri-ciri narasumber yang baik ada di buku paket kalian halaman 170 atau di awal subtema 2. Nah, ciri-ciri atau syarat-syarat narasumber adalah yang pertama, pasti memiliki pengetahuan yang sesuai dengan topik saat wawancara. Contohnya begini, kita ingin menanyakan tentang peraturan lalu lintas di jalan. Nah, siapa yang harus kita wawancarai atau narasumber siapa yang harus kita pilih? Betul, Pak Polisi. Masa kita mau menanyakan tentang lalu lintas di jalan raya, kita bertanya kepada, mohon maaf, kepada siapa ya contohnya? Kepada pedagang-pedagang di pasar, kan sudah tidak nyambung. Nah, kalau topiknya tentang hal lain, harga-harga barang di pasar, tentu bertanyanya pada pedagang di pasar ya. Jadi, yang pertama syaratnya narasumber adalah memiliki pengetahuan di bidang yang sesuai dengan topik yang kita angkat. Yang kedua adalah memiliki keahlian yang sama di bidang sesuai dengan topik yang kita angkat. Dan yang ketiga adalah narasumber tersebut pernah mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang sesuai dengan topik yang kita angkat. Gitu ya anak-anak. Jadi memilih narasumber harus memiliki syarat. Yang pertama memiliki pengetahuan sesuai topik, keahlian sesuai topik, dan yang ketiga pernah ikut serta atau terlibat dalam suatu peristiwa yang terkait dengan topik yang kita angkat saat wawancara. Gitu ya anak-anak. Nah, kemudian sudah bahas narasumber, kemudian pewawancara. Jadi menjadi pewawancara itu juga harus ada beberapa sikap yang kita lakukan anak-anak. Nah, ini juga sama ada di halaman 170. Apa sikap-sikap yang harus kita lakukan saat mewawancarai seseorang atau saat melakukan wawancara? Yang pertama adalah memperkenalkan diri dengan baik kepada calon narasumber kita. Jadi kita itu misalkan by phone ya, lewat telepon atau ketemu langsung. Jadi kita itu memperkenalkan diri dengan baik, kemudian menyatakan maksud dan tujuan kita bertemu dengan narasumber kita. Kemudian yang kedua adalah meminta ketersediaan kepada narasumber untuk menjadi narasumber dalam wawancara kita. Kemudian jika kita sudah membuat janji dengan narasumber kita, yang ketiga adalah kita harus menepati janji dengan narasumber kita sesuai dengan hasil pertemuan yang sudah dilakukan antara pewawancara dengan narasumber. Yang keempat adalah saat pelaksanaan wawancara, hendaknya karena kita sudah menentukan waktu dan tempat ya, karena kita yang membutuhkan narasumber tersebut, maka kita harus bisa menjamu narasumber tersebut dengan baik. Misalkan menyediakan tempat yang nyaman, kemudian menyediakan makanan dan minuman yang layak. Begitu ya. Selanjutnya, saat peristiwa wawancara atau ketika wawancara berlangsung, hendaknya kita menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, dan
interaktif yang baik saat melakukan wawancara. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, sebelum anak-anak melakukan wawancara, terlebih dahulu kita sudah menentukan topik yang akan kita angkat dalam wawancara kita. Kita sudah menentukan topik, kemudian kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Jadi topiknya sudah siap, setelah itu kita harus menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, anak-anak, daftar-daftar pertanyaan tadi harus sesuai dengan topik yang kita angkat. Nah, pertanyaan tersebut disusun dengan jelas, dengan singkat, sopan, dan yang penting pertanyaan tersebut tidak menyinggung perasaan narasumber. Selain itu, saat menulis pertanyaan, hindari pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban iya atau tidak. Jadi sebisa mungkin pertanyaan itu jawabannya berisi tentang alasan atau uraian. Gitu ya anak-anak. Nah, saat membuat daftar pertanyaan anak-anak, tentunya kita akan menggunakan kata tanya. Kata tanya ini ada beberapa macam. Kata tanya biasa disingkat dengan 5W1H. 5W1H ini mengambil atau mengadopsi dari istilah dalam bahasa Inggris ya anak-anak. 5W1H. What, who, where, when, why, and how. What artinya apa? Who artinya siapa? Where artinya di mana? When kapan? Why mengapa? And how bagaimana? Jadi dengarkan penjelasannya begini. Kata tanya apa atau what digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian kata tanya siapa atau who digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terkait dalam peristiwa tersebut. Kemudian di mana atau where digunakan untuk menanyakan tempat kejadian. Dan yang berikutnya adalah kapan atau when. When digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Dan mengapa atau why digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya suatu peristiwa. Kemudian how bisa bagaimana atau berapa. Nah ini kalau bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Nah kata-kata tanya itu anak-anak yang digunakan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam daftar pertanyaan di wawancara. Nah, dalam menyusun pertanyaan itu anak-anak tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Yang pertama, pertanyaan harus kita susun secara runtut. Yang kedua, pertanyaan bersifat umum. Jadi kita menanyakan yang umum-umum dulu, baru mengarah ke yang khusus supaya kita mendapatkan informasi tentang topik yang kita inginkan secara lebih detail, lebih terperinci. Dan yang ketiga, pertanyaan harus saling berkaitan. Dari awal daftar pertanyaan sampai akhir nanti penutup, pertanyaannya harus berkaitan anak-anak sesuai dengan topik yang kita pilih. Dan yang terakhir, nomor 4, jadi ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita bisa menanyakan tentang hal lain dari jawaban si narasumber tersebut. Tapi pertanyaan baru kita tadi tidak boleh melenceng atau terlewat dari topik yang kita pilih. Nah, anak-anak sudah membahas sampai di sana. Sekarang Bu Guru akan menyampaikan jenis-jenis wawancara. Wawancara itu secara umum berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah wawancara serta-merta. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Dan yang ketiga, wawancara dengan seperangkat pertanyaan. Wawancara serta-merta yaitu wawancara yang dilakukan secara spontan atau secara alamiah. Contoh ya,
Sering kita lihat di televisi itu, misalkan seorang tokoh masyarakat atau pejabat publik, pemerintah gitu, tiba-tiba diwawancarai oleh seorang reporter. Nah, itu namanya wawancara serta-merta, yaitu wawancara yang dilakukan secara spontan atau alamiah. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum, yaitu pewawancara sudah membuat kerangka atau pokok permasalahan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara tadi. Kemudian yang ketiga adalah wawancara dengan seperangkat pertanyaan yang telah ditetapkan. Urutan pertanyaan untuk jenis wawancara pun sudah ditetapkan sebelumnya. Gitu ya. Nah, sudah ini. Kemudian tahapan saat wawancara. Ini adalah tahapan ketika wawancara itu berlangsung, anak-anak. Tahapan dalam wawancara meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pembukaan. Jadi saat pembukaan pertama otomatis apa yang harus dilakukan oleh seorang pewawancara? Betul. Kalau kita pertama bertemu seseorang, tentu yang pertama harus kita lakukan adalah memperkenalkan diri kita. Itu ya. Jadi perkenalan itu masuk di tahap pembukaan. Yang kedua, tahap inti. Nah, tahap inti ini anak-anak adalah tahap di mana pewawancara menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, menanyakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan tadi ya. Dan yang ketiga adalah tahap penutup. Tahap penutup ini, pewawancara menutup wawancara dengan kesan yang baik. Jadi selama wawancara tadi berlangsung, kita itu menjaga tindak tanduk kita, menjaga perilaku kita, sampai akhirnya di tahap ketiga, tahap penutup, kita tetap menjaga kesopanan kita, misalkan dengan memberikan kesan yang baik, kita senyum, kemudian kita mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita telah berkenan untuk melakukan wawancara dengan kita. Gitu ya, anak-anak. Nah, sudah selesai melakukan wawancara, kita sudah mencatat hasil wawancara. Jadi saat proses wawancara tadi anak-anak, kita tidak boleh lupa untuk mencatat hasil jawaban dari narasumber tadi. Bisa kita catat, atau kalau kita punya alat perekam, recording, ya kita rekam. Kemudian sudah selesai wawancaranya, kita harus menulis yang namanya laporan wawancara, anak-anak. Nah, makanya tadi kan saat wawancara kan kita harus mencatat jawaban dari narasumber atau kita rekam jawaban dari narasumber. Kemudian setelah itu kita menyiapkan laporan wawancara. Apa itu laporan wawancara? Laporan wawancara adalah karangan yang berisi data atau informasi tentang hal atau peristiwa saat wawancara yang sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Jadi kita membuat laporan itu dalam bentuk karangan ilmiah atau laporan ilmiah. Jadi ada kerangkanya nanti anak-anak. Nah, saat menulis laporan anak-anak, kita harus memperhatikan bagian-bagian laporan. Bagian-bagian laporan ini ada di buku paket kalian halaman 192. Mari kita sama-sama buka ya. 192. Nah, ini. Nih, buka ya bukunya ya. Disiapkan ya, bagian yang penting boleh di stabilo. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. 1. Topik wawancara. Jadi topik itu adalah pembahasan atau masalah yang akan kita bahas, kita angkat saat proses wawancara tadi. Kemudian narasumber. Narasumber sudah tadi ya, orang yang kita wawancarai atau orang yang memberi informasi. Kemudian pewawancara. Ya, pewawancara ya berarti kita yang mewawancarai atau kita yang menanyakan beberapa pertanyaan. Kemudian jangan lupa ditulis waktu dan tempat pelaksanaan wawancara.
Sudah itu kita membuat hasil wawancara. Kita tulis hasil wawancara kita dengan menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, menggunakan kalimat efektif yang jelas ya, ditulis dalam bentuk paragraf. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Sama anak-anak, kesimpulan juga dibuat dari hasil wawancara kita tadi. Pokok-pokoknya saat kita mewawancara tadi kita tulis dalam bentuk kalimat yang baku sesuai dengan kaidah bahasa dan ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, kemudian di halaman 200 di buku paket kalian ada contoh laporan. Nah, ini contoh laporannya ya anak-anak. Nah, kalau kita melaksanakan outing kelas, kita sudah survei ke tempat lokasi, ke lokasi mana ya, contohnya misalkan ke museum atau ke tempat wisata apa gitu yang mengandung edukasi. Nah, Bu Vera akan menugaskan kalian untuk membuat laporan. Tapi karena sekarang masa pandemi, jadi kita tidak bisa melaksanakan proses pembelajaran outing kelas. Jadi tetap semangat ya, meskipun belajarnya di rumah. Nah, seperti ini contoh laporan anak-anak. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu alasan kenapa kita harus melakukan wawancara. Nah, kalau ini ya berarti karena mendapat tugas wawancara tentang apa dari wali kelas atau dari Bapak Ibu guru. Kemudian tujuan wawancara ya untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang topik yang kita tuju. Nah, baru kita menulis hasil wawancaranya. Hasil wawancara tadi harus ada ini ya anak-anak, topik, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat, kemudian hasil wawancara dan kesimpulan. Nanti bisa kalian pelajari ya di halaman 192 dan di halaman 200. Anak-anak, perlu kita ingat bahwa saat kita menulis hasil laporan, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tadi yang seperti Bu Guru sampaikan ya, harus memperhatikan kaidah bahasa yang berlaku. Kata-kata mana yang baku dan mana kata yang tidak baku harus diperhatikan. Yang kedua, hasil wawancara harus ditulis berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya. Tidak boleh dikurangi apalagi ditambah-tambahi ya. Yang ketiga, pilihlah informasi-informasi yang penting yang sesuai dengan topik yang kita bahas. Dan yang keempat, penulisan laporan tersebut hendaknya menjaga nama baik dan kerahasiaan dari narasumber jika narasumber menginginkan identitas beliau untuk dirahasiakan. Demikian ya anak-anak. Nah, sudah selesai tahap penulisan laporan. Setelah itu biasanya Bu Guru akan menugaskan kalian untuk menyampaikan hasil laporan kalian di depan kelas. Nah, ini istilahnya adalah mempresentasikan laporan hasil wawancara. Nah, apa Bu Guru presentasi itu? Presentasi adalah menyampaikan hasil wawancara yang berupa laporan tadi secara lisan di depan umum. Misalkan di depan kelas ya berarti di kelas ya anak-anak. Nah, presentasi ini bertujuan untuk membagikan informasi yang telah kita dapat saat proses wawancara tadi atau saat proses outing kelas tadi kepada orang lain tentang wawancara yang sudah kita lakukan. Sekali lagi, presentasi adalah penyampaian hasil wawancara atau laporan wawancara secara lisan yang bertujuan untuk membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang sudah kita lakukan. Bagaimana anak-anak? Panjang sekali ya penjelasannya. Iya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau kalian mengalami kesulitan memahami, silahkan didengarkan kembali video pembelajaran Bu Guru. Ingat ya anak-anak, biar tidak memakan kuota banyak. Jadi ketika pertama kali kalian membuka video Bu Guru ini, matikan dulu. Kemudian ada pilihan di bawah kolom video Bu Guru itu download. Nah, download dulu anak-anak, download kemudian disimpan secara offline. Jadi kita hanya menggunakan data sekali saja saat kita mendownload video untuk pertama kali.
Kemudian seterusnya video tersebut sudah tersimpan di HP kita. Begitu ya sayang ya. Jadi tolong dengarkan dengan baik video Bu Guru, selalu semangat belajarnya, baca catatannya, kemudian sempatkan waktu untuk mengerjakan latihan di buku paket atau LKS kalian. Meskipun misalkan Bu Guru tidak menugaskan, tapi tidak salah kan untuk menambah ilmu kita berlatih mengerjakan buku paket dan LKS kita daripada kita main HP terus, apalagi main game online. Itu tidak ada manfaatnya ya sayang ya. Lebih baik kita membaca buku kita. Nah, demikian apa yang dapat Bu Guru bahas. Tadi adalah pembahasan tentang wawancara di pelajaran bahasa Indonesia tema 3. Jadi sudah tema 3 ya, semua sudah Bu Guru bahas. Subtema 1, subtema 2, subtema 3 membahas tentang wawancara. Terima kasih banyak ya anak-anak. Mohon maaf durasi videonya kali ini cukup banyak. Jadi dengarkan pelan-pelan dengan bersantai, dengan makan atau dengan minum cemilan yang ringan di depan HP kalian. Kemudian disimak dan dipahami. Terima kasih banyak Bapak Ibu di rumah dengan semangat bekerja sama membimbing Ananda di rumah, selalu bersabar dan jaga kesehatan Ananda dan Bapak Ibu serta keluarga di rumah sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak kekurangan dalam video pembelajaran Bu Guru sampaikan. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.